Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sampurasun, kula nuwun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ki Onto Nagaraja menyapa. Pada kesempatan ini Ki Onto akan memperkenalkan barang antik ya, yang asli namanya batok kelapa jenggi atau kelapa janggi. Anda boleh cari di Google kelapa jenggi atau janggi atau Coco de Mer, tulisannya gitu. Coco de Mer. Coco de Mer itu artinya kelapa laut. Kenapa sebut kelapa laut? Karena batok kelapa ini ditemukannya di laut. Karena ini batok kelapa jenggi ini beratnya 3 kilo. 3 kilo. 3 kali bal bowling. Jadi batok kelapa jenggi ini banyak kan di pinggir pantai, dan itu kalau jatuh jebur ke dalam laut, dia akan tenggelam. Tenggelam, nanti bertahun-tahun dia akan ngupas kulitnya, sabutnya ngupas. Terus kelapa yang ada di dalam batok ini nanti akan jadi gas dan membuat si kelapa ini ngambang di air. Artinya kalau kelapa jenggi ini sudah mengambang di air, batok kelapa jenggi ini adalah udah tua, udah terendam di dalam laut. Kita yang di daratan juga kalau mau bangun rumah itu biasanya ngerendam reng atau usuk atau momolo itu di blumbang atau walungan gitu tuh. Tujuannya merendam kayu sejenis bambu itu di air supaya keras, apalagi ini direndamnya di air secara alami. Apa sih kelapa jenggi? Kelapa jenggi adalah jenis kelapa yang tumbuh di Maladewa. Ada 2 jenis, satu laki-laki satu perempuan. Kalau yang perempuan itu bentuknya seperti pantat gitu, maaf ya, seperti love ya. Kalau yang laki-laki seperti batang kemaluan orang Afrika. Begitu, silakan dicek kebenarannya, bukan kata Ki Onto tapi kata fakta. Nah, kalau Anda berkunjung ke Museum Keraton Kasepuhan Cirebon, di sana ada batok kelapa jenggi. Bentuknya seperti love atau pantat ya. Gini, di belah selet gitu, belah setengah. Itu penemuan dari leluhur kami yaitu Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana. Nah, menurut sejarah Purwaka Carubanagari ya, bukan kata Ki Onto cuma bercerita. Mbah Kuwu nemu batok kelapa itu ketika beliau pergi haji ketika tahun 1309 Masehi. Pergi haji zaman dulu itu nggak pakai pesawat bro, pakai kapal laut, dan itu transit di Teluk Aden yang ada di Yaman. Di sana Mbah Kuwu nemu kelapa jenggi ya. Nah terus dibawa ke Cirebon. Itu kejadian 1309 Masehi. Setelah naik haji, Mbah Kuwu bergelar nama menjadi Abdullah Iman. Ya, tadinya Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang atau Sri Mangana sama saja. Nah, ini kalau ini sama kelapa jenggi, cuma cara motongnya itu ini dari pinggir, ya, dari pinggir. Nah, begini. Tadinya kan bulat begini, potong seret dari pinggir. Nah, kalau yang di Keraton Kasultanan Cirebon Kasepuhan kan dipotong begini, jadi masih seperti love. Adapun fungsi dari kelapa jenggi ini, satu antik ya. Keduanya itu jauh, sekitar 5.854 km dari negeri asalnya sampai ke Cirebon. Nah ini kalau sekarang masih ada, tapi Anda kalau mau ngambil kelapa jenggi harus berurusan dengan raja setempat. Karena di sana dilindungi undang-undang dan tidak boleh diperjualbelikan. Andai kata diperjualbelikan, di sana harus ada lisensi khusus. Kegunaannya untuk apa Ki? Kegunaannya itu kelapa jenggi, silahkan Anda cari data referensi analisanya, bukan kata saya ya. Ini untuk menyerap racun. Saya tadi buktikan, pakai air, saya kasih air, terus airnya jadi kuning, gitu. Nah ini kalau Anda penasaran, silahkan berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon, datang ke museumnya, nanti sampean cari, tanya ke pemandu, Pak atau Mbak atau Mas atau Pak Le, saya ingin lihat batok kelapa jenggi. Nanti dikasih tahu dan minta tolong kasih tahu sejarahnya. Begitu. Jadi ini dipotong sedikit dari pinggir ya. Nah, tuh dipotong sedikit dari pinggir. Jadi motongnya begini. Ini licin, jadi nggak bisa berdiri kayak batok kelapa biasa. Kalau di Keraton Kasepuhan ini saya mau motongnya kan gini punten ya. Serat. Kalau di Kasepuhan mapas begini gitu tuh. Jadi masih seperti mangkok berbentuk love. Kalau ini kan dari pinggir. Ini kalau panjang juga ke sana seperti love. Ada 2 bagian. Ini pinggirnya saja. Jadi dibikin sebuah alat untuk nampung air. Air itu untuk pengobatan. Begitu. Silahkan dicek di Google juga boleh, cari kelapa janggi atau Coco de Mer begitu ya. Di YouTube juga boleh, di Google boleh.
Atau cari sejarahnya Ki Abdullah Iman, yaitu Mbah Kuwu Cirebon yang pergi haji melalui Teluk Aden yang ada di Yaman, transit di situ beliau nemu batok kelapa jenggi. Dan kelapa jenggi itu seperti kelapa biasa, ada buahnya di sini putih, beratnya 3 kali daripada bola bowling. Nah itu dia akan kecebur di air, bertahun-tahun ngelupas kulitnya, sabutnya ngelupas, kelapa yang di dalamnya jadi gas, membusuk, nanti naik, ini seperti balon gitu, baru diambil orang. Kalau sekarang masih ada, tapi kalau Anda mau ngambil, Anda urusan dengan raja setempat, begitu, malah dewa lah di sana. Nah dari sana, dari asalnya, dari Afrika itu sampai ke Cirebon itu ini menempuh perjalanan 5.854 km estimasinya begitu. Entah siapa yang bawa, yang jelas ada di sini. Ini di Cirebon, kalau sampean datang ke Keraton Kasepuhan di museum ada seperti ini. Dan di Cirebon insya Allah cuma ada 2 di Keraton Kasepuhan dan di saya. Jadi ini sebagai pusaka. Pusaka juga sebagai barang antik. Anda bisa lihat ke saya, ke Ki Onto, kalau ingin tanya-tanya sejarah-sejarah, silakan hubungi saya Ki Onto Nogorojo, cari di Google nama saya Ki Onto atau Ki Onto Nogorojo. Ya, telepon atau WhatsApp 0812 24 12 14 99 atau 0816 64 1506 atau www.tokopedia.com, Instagram @kiontonogorojo, channel YouTube Ki Onto Nogorojo. Pesan Ki Onto 1, apapun agama Anda, dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan Anda, Tuhan semesta alam, dan bersedekahlah kepada semua makhluk tanpa kecuali. Sesama manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak kelihatan harus kita sayangi, kita hormati, kita jaga, karena itu adalah titahing Jawoto. Dan satu lagi, lestarikan budaya peninggalan leluhur Anda. Karena Anda ada karena leluhur Anda. Salam dari Ki Onto, salam rahayu, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.